Hi everyone, thank you for joining today's webinar. We will Halo get started. semuanya, kita akan mulai segera. Okay, great. I see more people trickling in for our webinar, so I will get started and welcome you all. Thank you for joining today's webinar on unlocking the power of fire Terima data. kasih sudah ikut serta dalam webinar ini, yaitu membuka kekuatan data kebakaran, memonitor kebakaran aktif, dan juga memahami tren historis sehingga dapat menggunakan data dari Global Forest Watch untuk melihat tren dan juga mengambil tindakan. Webinar ini difasilitasi dalam bahasa Inggris dan juga akan ada penerjemahan dalam bahasa Indonesia dan Spanyol. Jadi Jadi webinar ini seperti saya sudah sebutkan akan diadakan dalam bahasa Inggris, tapi akan ada penerjemahan secara simultan ke dalam bahasa Spanyol dan bahasa Indonesia. Dari bar navigasi ada interpretation icon dalam bentuk bola dunia. Anda bisa pilih interpretation dan memilih bahasa yang Anda pilih. Jadi saya berikan Anda kesempatan untuk bergabung pada channel atau saluran yang Anda pilih, dan ini akan diadakan dalam bahasa Inggris, tapi ada juga presentasi dalam bahasa Spanyol. Anda dapat memilih bahasa yang Anda pilih, Inggris, Spanyol, atau bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kami persilahkan dan juga silakan berikan komentar. Jadi pada audiens dapat kita akan dapat menerima pertanyaan dari Anda. Webinar ini akan direkam dan semua yang akan ikut akan melihat ada salinan daripada presentasi ini. Sekarang saya akan memperkenalkan para pembicara hari ini. Sebelum saya lakukan itu, saya akan memberikan perkenalan mengenai Global Forest Watch. Jadi mungkin banyak Anda sudah mengenal bahwa kita adalah suatu platform untuk meningkatkan pengetahuan dan transparansi mengenai lanskap kehutanan, dan juga akan ada informasi untuk memobilisasi tindakan lokal oleh pemerintah dan masyarakat sipil, dan juga mendorong aksi sektor swasta untuk menghentikan deforestasi dan juga mengelola hutan secara berkelanjutan. Bagaimana Anda dapat menggunakan data kebakaran dalam pekerjaan Anda. Jadi kita akan memberikan contoh-contoh bagaimana datanya dalam untuk Global Forest Watch. Dan juga saya akan memperkenalkan para pembicara. Dan juga ada guest speaker yang akan Anda dengar hari ini. Chong Yichi adalah Pitlet Program Manager atau Manager Program Lahan Gambut, dan juga Juan Manuel Custodio de Leon dari Institut Nasional de Buke. Dan saya adalah Isabella Bariga. Saya adalah Community Engagement Manager. Saya adalah moderator dalam webinar ini. Dan ini adalah agenda kita, di mana kita akan membahas mengenai tren-tren global dan juga dalam kebakaran hutan dan juga dampak-dampaknya, dan juga akan melihat sekilas mengenai data kebakaran tersedia di GFV, dan juga ada cerita mengenai pengguna data kebakaran. Kemudian ada sesi tanya jawab. Sekarang saya minta Jimmy untuk moderator acara ini. Terima kasih, Isabella. Sebelum kita mulai, saya ingin menekankan bahwa tidak semua kebakaran itu buruk. Kebakaran itu adalah komponen dalam suatu komponen dalam sistem, juga bisa bermanfaat. Contohnya,
Misalnya kebakaran yang kecil ataupun kebakaran yang dapat dikendalikan dan untuk mengurangi bahan yang terbakar dan juga dapat meningkatkan tanah dan juga ada sehingga mengembalikan nutrien ke dalam tanah. Jadi jadi walaupun seringkali kebakaran itu tidak diinginkan, kebakaran menjadi problem dan juga kita lihat menjadi kalau kita lihat kalau itu sering terjadi itu menjadi problem dan juga menyebar secara luas dan juga intensitasnya tinggi dan tidak dapat dikendalikan, itu dalam beberapa dekade terakhir ini lebih sering terjadi. Dan kebakaran ini dapat menyebabkan kehilangan hutan. Menurut daripada analisis yang sudah termutakhirkan dari Forest Institute, jadi kebakaran itu mereka lebih 2 kali daripada 2001 dan juga sekarang merupakan seperempat daripada semua kehilangan tutupan pohon di seluruh dunia. Dan juga ini terjadi di Kanada, Rusia di tahun 2023, 2021, 2019. Negara-negara lain juga sudah melihat kegiatan kebakaran di mana di Brasil dan Bolivia mereka juga memiliki kegiatan ada kegiatan kebakaran juga meningkat dan juga dengan demikian memahami mengenai kebakaran dan dinamikanya itu sangat penting untuk memahami mengenai perubahan yang terjadi dalam hutan. Karena banyak sekali daerah yang terbakar, jadi juga berdampak terhadap manusia dan juga banyak jadi di tahun 2023 ada banyak CO2 yang dikeluarkan di mana emisi fossil fuelnya bahan bakar fosil itu ketiga dunia di India dan juga mengurangi kapasitas untuk menjaga mengenai keanekaragaman hayati di Australia. Jadi banyak sekali hewan yang terdampak dan juga kehilangan vegetasi dan juga struktur daripada tanah itu meningkat, risikonya meningkat dan juga vegetasi yang terbakar menimbulkan asap juga terdampak pada kesehatan publik di Indonesia yang terjadi 2015 itu ada banyak sekali kematian karena adanya asap dan juga dapat merusak rumah dan juga itu berarti nambah biaya. Jadi perubahan iklim itu juga berdampak selain daripada kebakaran hutan dan itu dampak daripada perubahan iklim. Perubahan iklim sekarang membuat musim menjadi kering dan juga karena musim kering dan bisa membuat jadinya kebakaran dan juga banyak sekali karbon yang ada pada pohon dikeluarkan ke atmosfer akibat adanya perubahan iklim. Dan ini merupakan penting untuk dimonitor kapan dan berapa banyak kebakaran terjadi di dunia dan itulah dari tujuan daripada webinar hari ini. Sekarang kita sudah membahas mengenai kebakaran dan juga dampaknya. Sekarang kita lihat mengenai data kebakaran Global Forest Watch. Ada beberapa serangkaian data yang dapat mengukur dan memonitor kegiatan kebakaran di area tertentu. Serangkaian data lain adalah tutupan global yang dapat dibagi dua. Data kegiatan termasuk itu adalah seperti data tahunan mengenai kebakaran hutan. Grup yang kedua adalah data kontekstual adalah data mengenai cuaca dan juga mutu daripada udara. Kita akan membahas rangkaian data ini lebih mendetail nanti. Rangkaian data yang pertama adalah mengenai indeks daripada mutu udara dan juga mengenai asap dan juga kabut akibat kebakaran yang berdampak terhadap mutu udara. Seperti juga yang terjadi di Cina dan Eropa
dan juga ukuran indeksnya itu adalah 15.000 stations dan itu dimutakhirkan setiap 15 menit. Jadi hal ini mempengaruhi pada mutu daripada udara dan juga kesehatan publik. Jadi ketika panas, musim panas dan juga banyak angin, maka indeks daripada global fire melihat kepada daerah yang eh, berisiko adalah karena adanya presipitasi, jadi kecepatan angin. Jadi ini menggunakan pengguna untuk mengidentifikasi area yang memiliki area yang berisiko untuk mencegah kebakaran hutan dan berdampak kepada area di sekitarnya. Jadi kehilangan mengenai tutupan pohon, para pengguna dapat memvisualisasikan di data dan juga dashboardnya. Datanya menggunakan, jadi ada juga yang disebabkan karena deforestasi. Serangkaian data ini termasuk yang disebabkan oleh kilat dan juga karena manusia. Data ini tidak termasuk daripada kebakaran yang terjadi di bagian bawah pohon dan juga tidak menangkap daerah-daerah yang mengalami deforestasi. Jadi data itu dimutakhirkan setiap tahun. Data ini mengkalkulasi berapa banyak kebakaran yang sudah mengeluarkan emisi karbon. Salah satu data yang digunakan oleh Global Forest Watch adalah yang mendeteksi mengenai kebakaran yang sedang berlangsung. Jadi termasuk wildfire atau kebakaran hutan, deteksi tergantung daripada beberapa faktor, termasuk daripada besarnya kebakaran, intensitasnya, tanah yang dan kapan terjadinya. Walaupun untuk pendeteksian ini di GFW di dashboard untuk mengurangi, ada juga peringatan mengenai terjadinya kebakaran, tetapi juga termasuk daripada bahan bakar positif. Mereka dapat menerima notifikasi kalau sudah dideteksi di Global Forest juga. Slide yang berikutnya. Pengguna dapat membandingkan data di dashboard dengan Global Forest untuk memahami bagaimana kegiatan yang sekarang ini dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dengan melihat dashboard untuk Bolivia, bahwa banyak daripada peringatan itu lebih tinggi daripada tahun lainnya. Screenshot ini adalah dari awal bulan ini, di mana dapat diberitahu kepada Anda bahwa keadaannya semakin parah sekarang, dan juga karena saya kembali kepada Isabella, bagaimana mereka menggunakan data mengenai kebakaran dalam pekerjaan mereka. Terima kasih banyak, Jimmy. Terima kasih untuk presentasi yang sangat baik. Sekarang kita akan minta Juan Pablo, kami persilahkan. El lema del IBIF es gente fuerte, bosques fuertes. Es importante para nosotros porque el bosque sin la gente no puede estar presente. Hal ini penting karena orang merupakan bagian yang paling penting. Dan juga orang Bolivia adalah suatu organisasi ini adalah suatu institusi yang kita akan mencoba untuk memberikan suatu alat bantu untuk membantu sumber daya di Bolivia
dan menggunakan sumber daya alami untuk keanekaragaman hayati. Trabajamos de manera coordinada con socios internacionales, Kami bekerja secara bersama-sama dengan mitra internasional, dengan pemerintah daerah dan juga pemerintah kota, dan juga dengan masyarakat adat dan juga komunitas dari organisasi hujan untuk mengembangkan kapabilitasnya dan juga untuk mendorong perempuan, laki, anak muda untuk berpartisipasi dalam tata kelola, di mana jadi diperlukan pengelolaan hutan untuk sumber daya alaminya, dan juga mereka menggunakan alat bantu monitor. Yang berikutnya, kami sudah memiliki aksi di berbagai wilayah, terutama di Santa Cruz, dan juga 1,3 juta hektar, dan juga 1 hektar di Bolivia. Ada tanah sebesar 2 miliar hektar. Kita juga ada banyak sekali yang sudah terdampak, dan kita dan juga ada aksi untuk 9,5 hektar di berbagai area. Kita mempertimbangkan berbagai isu. Ini adalah melalui tata kelola inklusif. Ini berarti bahwa ada konsensus komunitas untuk dalam menggunakan tanah. Kita sudah bekerja dengan agenda di mana kita menggabungkan beberapa perspektif dalam tata kelola dan juga institusi, dan juga kita dari tingkat horizontal kita bekerja sama dengan masyarakat adat, dan juga kita bekerja sama dalam bisnis inklusif supaya akan ada kapabilitas inklusif dan juga mengembangkan bisnis dengan komunitas. Kita sudah menciptakan berbagai kapabilitas di wilayah untuk masalah deforestasi dan kebakaran. Kita memonitor kebakaran, dokumen, supaya kita dapat memiliki berbagai cara dalam pengelolaannya. Kita sudah membuat beberapa mendesain pelatihan dan juga memonitor baik di kelas. Di kelas ini penting untuk mengembangkan topik yang khusus ini. Di sini seperti kita lihat dalam foto-foto ini sudah ada pelatihan dengan. Ini adalah penting untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita deteksi dengan kehutanan dan juga beberapa lainnya lagi. Se puede hacer con el trabajo de campo, se hace la verificación y la validación de las alertas de deforestación. Kita di sini ada cara untuk memperingatkan untuk kebakaran, di mana ada aplikasi Forest Watch. Kita juga menggunakan tools lain atau alat bantu lain untuk memastikan bahwa kita dapat. Jadi juga apabila terjadi deforestasi, kita dapat mengambil aksi dan memberitahu beberapa pihak. Di sini kita melihat di sini ada sikol, di mana ada suatu kerjasama, perjanjian kerjasama
terkait dengan tanah dan juga hutan, di mana organisasi itu memiliki, mereka mengawasi mengenai tanah tersebut dan hutan, dan kemudian kita dapat melihat bahwa berbagai kebakaran itu ada berbagai levelnya. Sebagai pembelajaran, Global Forest Watch itu sangat berguna untuk menciptakan pusat pemantauan, dan juga kita ada 3 munisipal. Kita juga adalah pedalaman, ada 1 hektar, dan itu memungkinkan kita untuk memiliki tindakan-tindakan untuk memberikan dukungan karena kebakaran itu dapat menghapus ya, dan kita akan lebih kebakaran di area kehutanan, dan juga platform ini memungkinkan kita mendapatkan akses untuk jadi informasi yang terkait dengan deforestasi dan juga titik daripada panas dan juga pusat pemonitoran. Jadi hal ini sangat penting untuk bisa melakukan verifikasi. Acá podemos ver cómo hemos empezado a apoyar a los diferentes. Ini adalah bagaimana kita sudah mulai untuk mendukung berbagai pemerintah munisipal dengan sistem monitor pemantauan. Jadi radio itu ada di bagian kiri dan juga ada San Miguel di tengah. Juga ada West Apik, dan juga di bagian bawah ada pusat pemantauan atau pusat monitoring, dan juga ada penting untuk kita memeriksa, jadi untuk ada deteksi awal. Kita bisa menyampaikan pelatihan-pelatihan untuk berbagai sektor, jadi anak muda, perempuan, dan juga berbagai aktor. Jadi para pengembangan ini dapat mengaplikasikan teknologi. Kita ada berbagai kelompok di Guadaria dan Chiquitania dengan sistem monitoring satelit selama bertahun-tahun. Kita juga dilatih dalam kelompok kebakaran munisipal. Otro tema importante es de que no solamente se ha Hal visto el yang tema penting adalah kita tidak hanya bicara mengenai kebakaran, juga deforestasi. Kita sudah mengintegrasi monitoring hutan, jadi mereka menggunakan alat bantu atau tools dari Bolivia, dan kita sudah ada beberapa indikator yang penting untuk memastikan bahwa kita dapat mengurus hutan ini, dan juga ada sertifikasi green, dan juga kita harus bisa memberikan manfaat bagi komunitas. Jadi waktu sangat singkat, kita sudah mencoba membuat ringkasan setiap hal yang dilakukan oleh ikan ini. Kita juga dapat menjawab beberapa pertanyaan, juga memberikan informasi. Terima kasih banyak. Thank you, Juan Pablo. Terima kasih mengenai overview yang disampaikan. I'll now hand off to our next speaker, Juan Manuel. Sekarang speaker yang akan kami undang satu persatu. Ketika Anda siap, kami persilakan. Buenos días. ¿Se escucha? Yes, sí. Apakah Anda dapat dengar saya? Buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Custodio.
Selamat Yo trabajo pagi. para el Instituto Nacional de Saya Bosques adalah en Manuel Custodio. Saya Guatemala bekerja untuk y National pues les voy a Institute of presentar Forest los sistemas de di monitoreo Guatemala. forestal que se han implementado a través del Departamento de Sistemas Saya de Información. menggunakan sistem monitoring yang diimplementasikan melalui Departemen Sistem Geografi. Bueno, para empezar, el Instituto Nacional de Bosques es el equivalente al Servicio Forestal Nacional que fue The creado en el National año Forest Service 2006 adalah sama y es un dengan órgano de dirección y autoridad sistem competente en el 1996, sector di mana público disebutkan en materia mengenai forestal. otoritas di Siguiente, por sektor favor. publik termasuk hutan. Bueno, yo siempre reconozco el trabajo del equipo. En el departamento somos 6 personas las que estamos Saya lihat ada teamwork atau kerja tim y pues estos bekerja di son mis tingkat compañeros. nasional. Siguiente. Mereka adalah rekan kerja saya. Como antecedente, el Instituto Nacional de Bosques tiene lo que le llamamos incentivos forestales. National Estos Institute incentivos forestales dari son programas que el Forest. gobierno implementa para promover prácticas de Ini manejo ada forestal program sostenible, yang en el diimplementasikan cual oleh tenemos dos ke modalidades. negara La primera son untuk plantaciones kegiatan forestales, yang berkelanjutan. Yang pertama adalah la segunda es manejo de bosque natural tanaman con fines de hutan. protección. Yang kedua adalah En ese pengelolaan sistemas daripada agroforestales, perlindungan restauración forestal y el manejo de bosque natural con fines dan untuk productivos. restorasi dan juga manajemen daripada Podemos darle enter, por favor, para ver hutan el mapa. natural untuk produksi. Estos incentivos están distribuidos en todo el país y actualmente tenemos más de 89,000 polígonos a Jadi los saat cuales ini lebih daripada anualmente se efectúa 89.000 un monitoreo. Siguiente, yang por kita favor. monitor. Siguiente. Bueno, para empezar tenemos el sistema de Kita monitoreo de incendios forestales, el cual tiene 4 kita ada componentes. sistem El primer componente monitoring es el punto de dimiliki calor, 4 es una komponen. alerta Yang pertama temprana, adalah el cual, pues, nos titik conectamos a través de panas, alertas di mana con los puntos de sistem calor untuk de membuat diversas kita waspada atau nacionalidades. peringatan, di mana kita harus Y bertindak, posteriormente, mediante procesos automatizados, pues ya intersectamos la di información mana del suatu incendio sistem forestal, daripada los titik incentivos panas forestales, dan y juga posteriormente dan las juga yang berikutnya políticas mengenai del país tutupan de pohon itu ada proteger estos ada di bosques insentif yang para lain poder dan tener juga mayor mengenai información. di mana mereka sudah melindungi Esto se actualiza tepat-tepat. cada 2 horas de forma Ini automática, adalah di también setiap 2 jam actualizando ini el sudah archivo que termutakhirkan, tenemos a disposición del público para di que mana puedan ir Anda monitoreando también cómo están los puntos de calor melakukannya di en dashboard, el maka kita país. monitor apakah Aparte de esto, los puntos de calor, como les decía, es una alerta selain temprana. daripada También titik tenemos un proceso panas atau heat automatizado point, con el ini cual adalah hacen alertas a través de tanda correos electrónicos, peringatan mensajes, yang awal. SMS Jadi kita a los melalui dispositivos kita menerima melalui email dan SMS untuk dan juga estatales como es el Consejo Nacional de Áreas saya bekerja Protegidas, dengan berbagai también institusi, con la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres que coordina todo este tema. National Koordinasi Nasional. Se envían mensajes de texto, se envían mapas en PDF Seperti georreferenciados. saya sudah katakan, dan juga map dari PDF yang mengatakan. Aquí podemos ver, podemos darle enter para que se muestren las imágenes. Aquí podemos ver cómo funciona el Di alertivo, sini kita melihat flujo de trabajo, bagaimana peringatan ini bekerjanya, dan juga ada berbagai pesan di mana orang yang bertanggung jawab di wilayahnya itu harus mengetahui. Jadi ada berapa hit point dalam kebakaran adalah Departemen Kebakaran. Jadi mereka dapat berhubungan dengan pemiliknya. El segundo componente es Komponen lainnya adalah komponen yang kedua adalah notifikasi mengenai kebakaran ini setelah konfirmasi. Kemudian kita juga ada dan juga kita dapat melaporkan mengenai kebakaran pohon secara otomatis kalau diberitahu entitas yang bertanggung jawab atas kebakaran sehingga mereka dapat mendapatkan respons yang lebih cepat.
Bueno, luego de que el incendio es liquidado, también tenemos una boleta de reporte post-incendio, ¿verdad? Esto Kita es para sekarang ada lapor mengenai house fire report atau report house fire, di mana mencatat semua kegiatan, ada berapa orang sudah berpartisipasi, se consumió, di berapa kali menggunakan fuel, dan juga hal ini akan berguna untuk membuat penelitian. Jadi idenya adalah, jadi Anda menggunakan semua informasi yang ada di database, itu akan lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Ini adalah komponen yang ketiga, dan juga komponen keempat adalah kebakaran. Pada awalnya itu disebutkan bahwa jadi mengenai emisi karbon, dan juga kita memonitor atau mengkuantifikasi area-area yang kita, dan juga kita ada beberapa recording, rekaman sampai 2004. Jadi dengan ini kita dapat memberikan data tentang berapa banyak karbon akibat kebakaran. Dampak utama atas penggunaan data ini adalah jawaban atau respons lebih cepat. Kita sudah ada perbaikan yang signifikan, dan perbaikan ini dapat berpengaruh kepada pengambilan keputusan dengan informasi, dan juga di area yang prioritas, dan juga prioritas bisa kegiatan dan juga staf. Dan yang ketiga adalah dampak untuk terus memonitor. 24/7, lo que garantiza un monitoreo constante sin la necesidad de intervención manual. Entonces, ini kita harus memastikan bahwa ada yang memonitor konten tanpa intervensi manual. Jadi itu sangat penting bahwa hal yang otomatis ini juga analisis, karena kita mendapatkan informasi yang tersedia kapan saja, dan juga dalam jumlah besar, dan juga volume data satelit, dan juga ini dapat diotomasi dan identifikasi sehingga dapat membuat laporan dan juga membuatnya dan dibuatnya secara otomatis. Jadi untuk pelajaran yang kami petik adalah integrasi dan teknologi dan platform yang adalah secara otomatis, dan juga diperlukan kerjasama internasional sebelum masing-masing institusi melakukan kegiatan masing-masing, sehingga kita lebih terintegrasi dan lebih tangguh dalam melawan mengenai hutan daripada kebakaran ini. Dan juga ada kerjasama untuk melawan daripada kebakaran. Pelajaran petik yang lagi adalah mengenai efisiensi. Ini terima kasih kepada platform di Google Alert dan juga Global Forest Watch yang sudah sehingga memungkinkan kita untuk mengotomasikan, dan juga kita ada pengurangan waktu. Mengenai pelatihan untuk staf, ini ingin memastikan bahwa staf-staf di daerah atau staf nasional dilatih untuk teknologi sehingga dapat menggunakannya, agar dapat menyebarkan informasi sehingga dapat menanggulangi kebakaran secara lebih efektif. Dan juga mengenai monitoring di area prioritas, ada 89.000 area prioritas di seluruh negara, dan juga kita memonitor area tersebut secara rutin. Jadi pemonitoran lebih secara vokal. Dan yang berikutnya, kita juga memiliki sistem yang lain. Ini adalah sistem peringatan dari
mengenai deforestasi, kita terkoneksi setiap hari melalui apps, melalui Global Forest Watch kita mengumpulkan integrated alert, dan juga kita secara disalert ketika kita, jadi ada juga project insentif. Di sini kita lihat bahwa ringkasan daripada proses ada koneksi dengan Global Forest Watch. Di sini kita melihat peringatan apakah area tersebut. Kita kemudian memberitahu otoritas pihak berwenang, dan juga langkah keempat itu adalah prioritas proyek untuk mengoptimalkan waktu, karena kita memberikan prioritas untuk monitoring, misalnya kita tidak perlu secara terus-terusan memonitor karena mereka sudah patuh terhadap dalam melakukan kegiatannya, dan juga kita ada juga aksi secara administratif. Kita juga ada insentif untuk orang-orang yang menderita karena kebakaran, jadi kita memprioritaskan proyek, dan kita juga ingin memberikan insentif yaitu dalam bentuk uang. Kita dapat bantu dalam melakukan perjalanan. Di sini ada video, jadi ada platform web di mana dapat mengakses terhadap peringatan ini. Kita dapat memilih berbagai data untuk suatu area spesifik tertentu, dan di video ini kita akan dapat melihat bagaimana deforestasi ini terjadinya, dan juga kita ada juga gambar atau citra. Kita dapat melihat bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi dan juga itu di mana informasi didapatkan dari Global Forest Watch. Jadi itu adalah presentasi saya. Terima kasih Anda dapat mendapatkan informasi dalam institusi nasional untuk forest. Anda dapatkan informasi ini di dashboard dan juga informasi lainnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini sangat menarik. Kita bisa mendengar bagaimana organisasi, tapi juga ada dataset atau rangkaian data yang menarik di sini. Dan dengan itu saya akan minta jadi pembicara yang terakhir, Yuching. Kami persilakan. Terima kasih Isabel untuk perkenalannya. Saya adalah Yuching dari perusahaan pemerintah di Singapura. Hari ini saya akan berbagi mengenai bagaimana kita bekerja dengan mitra kita yang sudah bermitra panjang untuk mengembangkan suatu ketangguhan dalam bencana berbasis komunitas. Sejak tahun 2018 kita bermitra dengan Sungai Toho di Riau. Seperti Anda sudah ketahui, kebakaran peatland atau ladang gambut itu susah dikendalikan karena itu menyebar sampai di atas dan di bawah tanah, dan juga susah sekali untuk dipadamkan, dan juga memerlukan suatu peralatan khusus dan keahlian. Juga melihat hal ini dan juga melihat daripada, saya ingin melihat pertunjukan mengenai klips mengenai tantangan-tantangan dalam melawan kebakaran ini dalam insiden yang terjadi baru ini di tahun 2014. Pemerintah memberikan lisensi kepada PT Lam. Dia bikin kanal besarnya 10 meter, lebarnya, dalamnya 6 meter, panjangnya saya pun tidak tahu entah seberapa. Sedangkan kanal yang kami bukanya semeter, kedalaman 1,5 meter. Itu sekedar hanya sebagai transportasi aja.
The villagers began to see their sago crops die as the peatland that sustained them dried out. And it wasn't long before forest fires started raging in Sungai Tahor. Semenjak saya lahir sampailah tahun 2014 tidak pernah terbakar seperti yang tahun 2014 ini. Kami dulu tidak tentu siang malam, memang tidur di hutan itu untuk memadamkan api. Berganti-gantian masyarakat itu. Kami di sini gitu, alat seadanya aja. Waktu itu mesinnya mesin apa? Mesin robin. Mesin robin yang pakai tarik itu pakai selang. Nah, itu pun air tidak ada. Memang tidak dapat dipadamkan lagi. Api cukup besar. Itu waktu di NSP itu kan datang helikopter untuk memadamkan, tidak bisa. The 2014 fires were a wake-up call for the Di tahun community. 2014 itu membuat masyarakat bangkit dan menyadari bahwa kalau mereka tidak mengendalikan lingkungan mereka, maka mereka kehidupan mereka itu dipertaruhkan. Terima kasih banyak. Jadi slide yang berikutnya. Seperti Anda lihat dari video, itu disebutkan tadi bahwa jadi itu adalah memadamkan kebakaran itu adalah upaya dari komunitas. Mereka ada di garda terdepan. Mereka hanya punya pompa air tidak banyak, dan juga mereka banyak sekali hotspot, titik rawan, dan juga mereka memerlukan mereka harus jadi akan makan waktu 8 jam untuk dalam melakukan respons, dan juga dalam 2 tahun terakhir kita memberikan beberapa peralatan dan pelatihan untuk menangani masalah ini yang diminta oleh komunitas. Ketika kita pelajari lebih lanjut, kita dapat lakukan lebih banyak. Dan I think I'm at the wrong slide. Saya rasa ini adalah slide yang salah. Yeah, this one. Okay, so Ya, ini di realisasinya ada beberapa hal yang terjadi di tahun yang lalu. Pertama adalah training drone, itu tidak ada peta yang tersedia, dan juga komunitas tidak menyadari bahwa peta seperti ini berguna untuk membuat mereka memahami di mana kebakaran itu terjadi, dan kemudian membuat data historis dan juga mengenai kebakaran. Dan juga yang kita temukan adalah juga open source data itu terlalu luas untuk digunakan di komunitas. Jadi kita mengandalkan kepada, jadi itu kita lihat itu tidak terlalu akurat. Jadi yang kita putuskan untuk jajaki adalah menggabungkan dengan pengetahuan lokal dengan data open source. Ini adalah lingkasan daripada kegiatan, dan juga untuk mengisi kesenjangan ini di mana global data dari Global Forest Watch ini berguna bagi kita. Seperti tadi sudah tadi disampaikan, ada peringatan dan juga ada kehilangan pohon. Kita lihat itu berguna. Kita melihat daripada tren di waktu yang lalu. Kita ingin bisa dapat dan juga kita ingin melihat juga mengenai kebakaran kecil yang sebelumnya tidak dimasukkan. Jadi kita temukan bahwa peringatan mengenai deforestasi dan penggunaan tanah, dan juga mengenai tutupan pohon itu ada penting. Kita juga perlu memahami kegiatan manusia, karena kebanyakan kebakaran di Indonesia itu disebabkan karena manusia. Dan juga untuk mengidentifikasi kegiatan ini kita lihat komunikasi, dan juga kita melihatkan keterlibatan secara lokal. Jadi ini adalah sampai di sinilah perjalanan kita. Ketika kita melakukan mengenai ketangguhan, kita lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita temukan
dengan menangani kebutuhan dari komunitas seperti peralatan. Sebelum memperkenalkan konsep dan juga transisi dapat dilakukan secara lebih organik, dan juga sudah mendorong komunitas untuk berpartisipasi dalam dan juga minat terhadap kegiatan. Jadi juga ada sumber daya lebih banyak lagi seperti platform Global Forest, karena data itu penting dalam melakukan pendekatan seperti ini. Dan juga data open source, kekurangan pengetahuan, tapi itu harus divalidasi. Jadi pengetahuan secara lokal. Jadi itu dari saya. Jadi kalau ada pertanyaan lain atau usulan lain, karena kita masih dalam fase pengembangan dari produk ini. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Jadi, dan juga ada di mana kita dapat lihat ada kesenjangan dan juga kita jadi ada hal yang dapat kita petik dari presentasi hari ini adalah jadi mereka membahas mengenai apa yang mereka lakukan, tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa kebakaran di hutan itu semakin meningkat di seluruh dunia dan semakin parah. Oleh karena itu kita membahas mengenai berbagai cara di mana organisasi dapat gunakan, yaitu data yang Global Forest Watch dan juga dalam respons kebakaran seperti kita sebutkan hari ini. Kita juga ada data set atau rangkaian data di Global Forest Watch yang untuk jadi kalau kita berikan secara overview atau sekilas saja, jadi kita akan memberikan panduan yang lebih baik lagi di tahun depan bagaimana menggunakan data ini. Kita akan lebih banyak lagi materi yang ada dan juga jadi Anda cepat menerima notifikasi. Jadi kalau ada bidang yang Anda area yang penting Anda dapat lakukan. Jadi kita dapat memberikan lebih banyak lagi informasi. Tim kita juga ingin akan memandu Anda dalam menggunakan data. Terima kasih kepada semua pembicara. Terima kasih Anda dapat menyalakan kamera Anda. Dan juga sekarang ada sesi tanya jawab. Jadi ada pertanyaan yang sudah masuk dari audiens. Our guest speakers, Jadi ada guest speaker yang akan menjawab pertanyaan ini. I think this one would be great for better understanding the context of fires. So we have a question from Jan Oladan. So thanks for the overview. Ada pertanyaan dari Jane. Apakah ada cara untuk mengetahui apakah kebakaran itu baik atau buruk? Bagaimana menggunakan data secara umumnya? Jimmy, apakah Anda ingin menjawab pertanyaan ini? Itu ada pertanyaan sangat baik. Itu masih sangat menantang untuk bisa dapat membedakan antara kebakaran yang disebabkan karena manusia atau kebakaran yang disebabkan karena sebab alami karena kilat. Saya tahu ada beberapa organisasi yang bekerja mengenai cara-cara untuk memprediksi ketika itu disebabkan karena kilat, tapi data tersebut itulah sangat lokal dan juga di Amerika contohnya. Jadi itu hanya berfokus kepada area mereka sendiri. Jadi tidak ada data global yang membantu. Jadi itu memerlukan analisis dan juga studi kasus. Ada kebakaran di jadi forest hujan tropis itu jarang ketika Anda lihat di hutan seperti di Great Basin, itu adalah karena manusia dan juga itu disebabkan terhadap
disebabkan karena deforestasi atau juga karena membersihkan lahan. Jadi mengenai apakah itu, jadi kita dapat mengukur mengenai intensitasnya dan juga ekosistem, ada beberapa ekosistem. Ketika Anda melihat bahwa ada kebakaran yang intensitas tinggi, itu merupakan indikasi bahwa ada perubahan iklim yang sudah mempengaruhi kegiatan kebakaran tersebut sehingga membuat kebakaran menjadi lebih besar. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik. Terima kasih, Jimmy. Jadi saya juga bisa ambil beberapa pertanyaan lagi. Jadi ini adalah mengenai presentasi dari Manuel, bagaimana dapat sehingga membuat bagaimana mereka dapat melawan kebakaran ini secara lebih efektif. Sí. Bueno, en medio de un combate, pues estos datos de puntos de calor pues no son tan eficientes. Dalam kegiatan ini itu tidak lakukan, itu bukan data real time. Jadi menurut MESE, jadi ini adalah hampir real time. Jadi karena melalui satelit dan juga menggunakan algoritma dan juga mereka, jadi ini bukan data yang dihasilkan secara yang, jadi di mana mereka dapat mengkonversikan mengenai heat point atau titik panas. Kita juga, jadi sangat pertanyaan sangat menarik, di mana kita membahas mengenai informasi dari NASA. Seberapa banyak dapat diandalkannya seperti data dari NASA? Mungkin dapat dilihat mengenai kehandalan daripada data. Kembali kepada Jimmy. Data itu sendiri itu tergantung pada kita harus bisa meminta pengguna untuk mendeteksi kebakaran yang terjadi di mana peringatan itu dapat dipicu oleh, jadi mungkin daripada jadi ada harus lebih mengetahui di mana kegiatan kebakaran itu terjadi ketika. Jadi kalau Anda melihat kebakaran yang besar, mungkin Anda tidak melihat yang kecil. Tapi itu bukan produk yang sempurna, tapi itu dapat memonitor daerah-daerah di tempat terkecil. Misalnya mungkin Anda tidak dapat mengawasi, tidak bisa membuat suatu menara, dan ini masih berguna untuk daerah-daerah terpencil. Kalau ada pertanyaan, nanti akan ada bisa melalui email, dan kita akan pertanyaan ini akan ini dalam bahasa Indonesia, dan mereka akan menanyakan apa yang Anda lakukan terhadap lahan gambut, jadi bisa mengenai dampaknya, apa yang terjadi. Kalau Anda dapat menjawab pertanyaan ini supaya mendapatkan informasi lebih banyak. Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan komunitas, sebetulnya hal yang pertama di program awalnya adalah untuk restorasi. Jadi kebakaran mitigasi, program mitigasi kebakaran ini
in 2014 after di tahun the 2014 severe haze event that they had a lot of severely di mana degraded banyak land, terjadi as well as burnt lahan gabut peatlands. yang And so terbakar. we worked with Jadi them to do kita rewilding bekerja and sama dengan revegetation mereka activities that untuk they melakukan actually already kegiatan started by revegetasi. themselves. But we managed to kind of Kemudian kita support them to tadi execute mereka these melakukan activities. sendiri, kita And dapat so what memperluas we see kegiatan this mereka. fire mitigation Bagaimana kita program melihat in is dalam really program to mitigasi complement ini this in adalah terms untuk of, melengkapinya, because our goal at the end of the day is to reduce fire risk karena of pada the akhirnya wildlands. tujuannya adalah And mengurangi risiko kebakaran in di order lahan to gambut, assess the fire sehingga risk, untuk bisa we dapat can then also start prioritizing areas menilai where risiko peatland tersebut, restoration is di most mana needed restorasi and where reduced lahan is gabut most itu needed. penting diperlukan. I hope that answers the question. Saya harap ini menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih, Yicing. Sekarang akan saya meminta Juan Pablo. Kita ada pertanyaan mengenai di mana manajemen hutan dapat mengurangi dampak. Di mana kita dapat. Jadi apakah ada contoh dari Bolivia di mana sektor kehutanan apa yang diperhatikan untuk melihat bencana mengenai kebakaran ini? Apakah ada yang dapat Anda bagikan di sini, Pablo? Terima kasih banyak. Itu adalah penting untuk mempertimbangkan kapabilitas dengan aktor lokal. Di sini kita membuat beberapa kapabilitas untuk supaya tanah-tanah lahan itu dimonitor dan juga di mana mereka membuat peringatan, mereka mendeteksi dan juga melakukan ini, dan inilah penting karena tanpa hal ini maka akan sulit untuk mengetahui dari mana adanya kebakaran yang sebenarnya. Jadi perlu untuk melatih orang untuk jadi ada berbagai aksi untuk melakukan pencegahan dan juga peringatan dini, dan kita bekerja di dua hal tersebut. Saya mengucapkan terima kasih kita melakukan webinar ini. Jadi kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan, tapi bisa dikirimkan pertanyaan melalui email, dan juga kita akan mengirimkan rekamannya dari webinar ini. Dan juga ada pembicara ketika Anda memberikan komentar atau memberikan komentar, silakan. Kalau tidak, maka kita akan akhiri, dan juga terima kasih. Jadi kita akan berhubungan lagi melalui email, dan terima kasih. Terima kasih, bye-bye.